khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sendiri karena belum pernah menikah, atau sudah pernah menikah tapi kembali sendiri. Ya, mungkin karena ada masalah sehingga cerai hidup, atau karena cerai mati sehingga dia kembali sendiri. Maka orang yang seperti ini diperintahkan untuk dinikahkan. Kalau mereka fakir, maka tidak perlu khawatir, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. Maka ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah. Demikian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kalau sudah mampu memberi nafkah zahir maupun batin, maka diperintah menikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya seorang suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Maka hendaknya dia menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya, mendidiknya ya dengan agama, mengajarinya agama, sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, ajari mereka dengan ilmu agama. Maka seorang suami, tak kala dia belum memiliki ilmu agama yang mapan, maka hendaknya dia mengajak atau membawa istrinya, membawa anak-anaknya ke tempat-tempat yang di situ dikaji Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga dia menjadi pemimpin yang baik. Ya, menjadi pemimpin yang baik, dan juga nanti akan dicontoh oleh orang-orang yang datang setelahnya, minimal anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan istri, bahwasanya hendaknya dia senantiasa menaati suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah ia menyenangkan engkau ketika engkau melihatnya, ketika engkau memandangnya. Ya, dia senantiasa tersenyum. Ya, dia bermuka atau berwajah ceria. Ketika ya suaminya datang, maka dia sambut dengan kehangatan. Demikian juga ya, wa ata'atka idza amartaha, dan senantiasa taat kepadamu apabila engkau memerintahkannya, memerintahkan sesuatu maka dia menaati. Maka ini istri yang baik, sebaik-baik wanita. Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat, silahkan kamu masuk ke dalam surga dari pintu mana saja engkau kehendaki. Dan ini ya berita gembira bagi para wanita, para istri.
Kemudian pernikahan itu ada beberapa manfaatnya. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi di Kitabun Nikah. Beliau mengatakan bahwasanya wan nikahu yatarattabu alaihi masalihu azimah. Ya, pernikahan itu memiliki maslahat yang sangat banyak, yang sangat besar. Jadi namanya pernikahan itu sangat banyak ya kebaikan-kebaikannya. Di antaranya kata beliau adalah untuk mempertahankan keturunan manusia dan memperbanyak jumlah dari kaum muslimin. Jadi ini fungsi atau manfaat utama dari pernikahan, agar manusia tidak punah. Demikian juga untuk memperbanyak jumlah dari kaum muslimin. Karena itu seorang ketika dia sudah menikah tidak boleh membatasi keturunannya. Ya, tidak boleh dia membatasi keturunannya. Kecuali dengan alasan darurat yang dibuktikan dengan penelitian dari kedokteran. Ya, misalnya berbahaya kalau melahirkan, dan itu sudah konsultasikan dengan dokter yang ahli. Tapi selama tidak ada kondisi yang darurat, maka seorang tidak boleh dia membatasi keturunannya. Ya, sebab di antara manfaat pernikahan adalah memperbanyak jumlah dari kaum muslimin. Ya, memperbanyak jumlah dari kaum muslimin. Nah, karena itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memiliki banyak keturunan. Dan subhanallah, Anas bin Malik itu memiliki sekitar 120 orang anak. Ya. Dan ini jumlah yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, demikian juga kata beliau untuk menggetarkan orang-orang kafir, disebabkan karena banyaknya mujahid-mujahid yang lahir dari kalangan kaum muslimin, ya, dan juga wal mudafi'ina an dinihi, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika banyak anak yang lahir, ya, banyak manusia yang lahir dari anak-anak kaum muslimin, maka ini diharapkan nanti akan menjadi pembela-pembela, ya, penegak-penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini manfaat yang sangat besar. Ya, misalnya ada orang yang dikaruniai 5 orang anak, ya, kemudian misalnya dia laki-laki atau perempuan, dan anak-anak ini menjadi dai-dai di jalan Allah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya, akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di antara manfaat pernikahan adalah i'fa'ul furuj. I'fa'ul furuj, yaitu menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Nah, ini manfaat yang sangat besar. Karena itu Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis tadi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka silahkan menikah. Karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ya, menjaga kehormatan. Karena itu ketika kita sudah menikah, maka akan semakin menjaga pandangan kita. Ya, akan semakin menjaga pandangan kita. Kemudian di antara manfaat pernikahan yang disebutkan oleh beliau adalah husulus sakani wal unsi bainaz zawjain, yaitu untuk mendapatkan keharmonisan, mendapatkan ketenangan, ya, di antara dua pasangan suami istri. Ya, dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan. Ya, pasangan-pasangan. Apa fungsinya? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang terhadapnya. Ya, karena itu ya, selayaknya bagi seorang suami dan seorang istri itu merasa tenang dengan keduanya. Maka ketika ada permasalahan yang didapatkan oleh suami misalnya di luar rumahnya, ya mungkin di tempat kerjanya, ketika dia kembali ke rumahnya maka dia akan ya menyelesaikan permasalahannya tersebut bersama dengan istrinya, dan istrinya akan memberi solusi atau membantu. Demikian juga sebaliknya. Ya, karena itu kita lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau ya merasa kedinginan dan merasa ketakutan. Maka tampillah Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah, sebab engkau ya adalah orang yang baik, orang yang senantiasa menolong orang yang lemah, memberi makan, menyambung silaturahim. Ya, demikian juga kebaikan-kebaikan yang lain disebutkan oleh Khadijah, sehingga ini menjadi hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah seorang istri ketika dia mendapati suaminya dalam kondisi yang mungkin tertekan, atau mungkin dalam kondisi yang galau, yang agak stres, ya, maka istrinya tampil untuk menghiburnya. Demikian juga misalnya kalau seorang istri mengalami hal yang semisal, maka suaminya tampil mengayominya, menghiburnya, membimbingnya, ya, sehingga akan tercipta ketenangan di antara keduanya. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, agar engkau merasa aman, ya, merasa tenang dengannya. Kemudian di antara manfaat dari pernikahan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala adalah untuk menjaga masyarakat kaum muslimin atau manusia secara umum, sehingga mereka tidak jatuh pada perkara-perkara al-fawahish, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ya misalnya perzinahan. Ya, seperti perzinahan. Ketika seorang sudah menikah maka akan lebih terjaga. Ya, akan lebih terjaga. Dan ini fungsi dari pernikahan. Fungsi dari pernikahan menjaga manusia, menjaga ya kaum muslimin agar dia tidak jatuh ya dari atau terjatuh pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan kalian mendekati perzinahan. Ya, sekedar mendekati itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilah yang bisa mengantar ke sana. Ya, itu semua adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu fungsi dari pernikahan adalah untuk menutup ya dan mencegah manusia sehingga dia tidak jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara manfaat ya pernikahan adalah hifdzul ansab, yaitu menjaga keturunan, menjaga nasab. Ya, menjaga nasab. Sebab dengan pernikahan seorang akan diketahui nasabnya. Beda kalau misalnya ya seorang lahir ya tanpa diikat dengan pernikahan, maka itu ya akan terjadi sesuatu yang tidak akan dikenal nasabnya. Dengan adanya pernikahan maka akan muncul atau akan diketahui nasab ya seseorang, dan ini manfaat yang sangat besar. Ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala dari manfaat pernikahan ya adalah untuk mengangkat manusia sehingga mereka berbeda dengan ya kehidupan bahimiyah, kehidupan binatang.
Ya, ini yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang juga mereka melakukan ya kawin mawin. Mereka juga kawin tapi tidak diikat dengan pernikahan. Adapun manusia ya, manusia itu terikat dengan ya sebuah akad yang sangat mulia. Itulah pernikahan, dan ini yang membedakan antara manusia dengan binatang ya, yang menyebabkan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ya manfaat-manfaat yang lain dari ya pernikahan, ya dari pernikahan. Nah, karena itu saya nasihatkan ya terakhir kepada ya suami ya, kepada al-akh Mantari ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanin ya indakum. Ya, berbuat baiklah kepada wanita, karena sungguhnya mereka itu adalah tawanan-tawanan bagi kalian. Jadi hendaknya senantiasa berbuat baik kepada wanita, yaitu kepada istrinya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan untuk berbuat baik. Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan untuk berbuat baik, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, kalau dia dipaksa maka bisa patah. Tapi kalau dibiarkan maka akan patah akan bengkok terus. Maka hendaknya seorang berbuat baik ya ketika menasihatinya, tidak mengerasinya dan seterusnya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Demikian juga dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, istahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian itu menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sebuah akad, dengan sebuah pernikahan, sehingga kalian ya menghalalkan mereka. Maka diperintah oleh ya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbuat baik kepada para wanita, ya, kepada para wanita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada ya kedua mempelai, ya, kita senantiasa mendoakan keduanya agar ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, ya, yang tenang, yang senantiasa membangun keluarganya ya di atas bimbingan wahyu dari Allah ya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendasari pernikahannya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang syar'i yang diajarkan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua dan mengumpulkan kalian di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya khususnya yang hadir di sini sebagai orang-orang yang diberkahi dan diberikan keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk pandangan kita, ya, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah terkait dengan ibadur rahman yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, semoga Allah menjadikan kita sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita juga ya berpanutan atau menjadikan kedua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, barakallahu. Jazakallahu khair. Ya, ya, Allah. Ya, ya, barakallahu.